data riset. Pada saat ini saya akan mengulas sedikit ya tentang teknis atau teknik analisis data. Pada umumnya di dalam proposal penelitian itu teman-teman menggunakan apa teknis analisisnya itu? Kan sangat banyak ya, teknik analisis data itu sangat banyak sekali. Silahkan Anda memilih mana yang kira-kira dipahami, mana kira-kira yang bisa dikuasai, dan mana yang kira-kira Anda mampu untuk menggunakan teknik itu untuk menganalisis data yang Anda dapatkan dari lapangan. Kalau Anda sudah mendapatkan data dari lapangan, tentu data itu akan Anda analisis. Ketika Anda di lapangan kan, ketika observasi sudah mencatat hasil observasi. Ketika wawancara sudah punya data hasil wawancara, dari dokumentasi juga mendapatkan data, dan data itu kan masih ngumpul dalam satu keranjang yang besar. Anda kemudian pulang ke kos, Anda pulang untuk menganalisis data itu. Nah, kadang-kadang kita bingung gitu ya, data sudah ngumpul semua, ini mau diapain dan bagaimana cara untuk menganalisisnya. Nah, maka dari itu pada saat ini saya akan menyampaikan teknis yang mudah untuk menganalisis. Semoga ini nanti bermanfaat buat Anda ya. Nah, ketika data yang mengumpul atau menumpuk di ruang kos Anda atau di rumah yang Anda pulang dari penelitian, pulang dari riset, sementara di sana tidak sempat untuk menganalisis data, maka saat ini ada saatnya untuk menganalisis data. Nah, ada tiga istilah besar di dalam analisis data itu pada umumnya pakai reduksi data, pakai penyajian data, kemudian Anda harus menyimpulkan dari data itu, dari hasil lapangan itu. Nah, setelah dianalisis panjang, setelah ada bab pembahasan yang panjang, maka kemudian Anda menyimpulkan. Nah, tiga teknis ini yang harus Anda miliki dan harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai nanti akan blank. Data juga akan mandek, akan muspro data itu karena tidak dianalisis. Kadang-kadang sudah punya data, kita bingung. Data ini mau diapakan dan cara menganalisisnya seperti apa. Nah, ini berarti Anda tidak memiliki ilmu atau cara atau teknik untuk menganalisis data. Maka saya akan menggunakan teknik yang memiliki 3 poin itu. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua menyajikan data, dan yang ketiga adalah menyimpulkan. Yang pertama, reduksi data itu apa? Nah, kalau di dalam teori, ini reduksi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Jadi data yang sangat banyak tadi itu direduksi, dipilih dan dipilah. Nah, memilih dan memilah ini saya menawarkan 2 cara. Yang pertama caranya adalah berdasarkan fokus penelitian. Kalau fokus penelitiannya itu misalkan itu langkah-langkah bimbingan karir misalkan. Langkah-langkah bimbingan karir ini menjadi fokus penelitian Anda, maka Anda harus mereduksi hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi itu dengan fokus penelitian. Perspektifnya seperti itu. Maka untuk mempermudah mereduksi data itu, memilih dan memilah data itu, maka saya menganalogikan seperti ini. Ini ada kotak. Kotak ini kita anggap ini adalah langkah. Kalau langkah bimbingan karir itu ada 4 langkah, maka bikin aja kotak ini jumlahnya 4. Ditulis aja tidak apa-apa. Sini langkah 1, terus langkah 2, langkah 3, langkah 4. Yang jumlahnya sesuai dengan fokus penelitian yang 4 itu. Nah, kemudian hasil observasi langkah pertama semua dimasukkan kotak langkah 1. Misalkan ini saya tulis, ini langkah 1 ya. Ini bambu tapi bisa dibusak, ini untuk whiteboard ya. Nah,
Ini misalkan langkah satu. Nah, langkah satu, terus kemudian langkah yang kedua. Nah, ini kita sesuaikan jumlahnya. Kalau langkahnya atau fokus dari penelitian itu 4 langkah, ya bikin kotak jumlahnya 4. Supaya nanti akan mempermudah kita ya. Semua hasil observasi terkait langkah 1 masukkan. Semua data yang didapatkan dari hasil wawancara masukkan kotak langkah 1. Semua data yang didapat dari dokumentasi masukkan jadi 1 di langkah yang pertama. Selesai, sudah. Kemudian dilanjutkan untuk mencari fokus penelitian yang nomor 2, yaitu langkah kedua, bimbingan karir. Langkah kedua mana? Nah, ini langkah kedua. Kotak langkah kedua. Nah, ini tadi kan tugasnya memilah ya, memilih dan memilah. Kita pilih-pilih mana langkah yang kedua. Hasil dari wawancara, hasil dari observasi, hasil dari dokumentasi, semua masukkan ke kotak nomor 2, karena ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kemudian langkah yang keempat. Seperti itu. Kalau langkahnya ada 6, ya bikin kotak jumlahnya 6. Kalau langkahnya cuma 3, ya bikin kotak jumlahnya 3 sesuai dengan fokus yang Anda teliti. Kalau sudah seperti itu, nanti menganalisisnya akan lebih mudah. Hari ini akan membahas langkah pertama. Dilihat dari hasil observasi, kemudian hasil wawancara, hasil dokumen, semua ada di kotak. Kemudian kita simpan, kita jejer baris gitu ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu. Saya kira itu nanti akan mempermudah. Itu adalah reduksi data. Reduksi data juga bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan berdasarkan teknik pengumpul data. Misalkan teknik pengumpul data itu langkah pertama apa? Observasi misalkan. Semua data dari observasi kumpulkan jadi 1. Kalau langkah ada 6, itu 6 langkah itu hasil observasi jadikan 1. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang kedua misalkan wawancara. Bikin kotak hasil wawancara. Semua hasil wawancara, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sesuai dengan fokus penelitianmu, maka itu kumpulkan jadi 1. Itu juga reduksi data. Dan begitu selanjutnya, termasuk dokumen ya, kotak dokumen. Semua dokumen yang membicarakan tentang langkah 1, langkah 2, langkah 3 masukkan dalam kotak dokumen. Itu juga akan mempermudah Anda. Monggo dipilih mana teknik reduksi data yang menurut Anda paling gampang. Kemudian untuk menganalisis data, langkah selanjutnya, langkah berikutnya adalah mendisplay data. Jadi data itu disajikan. Nah, inilah fungsinya kemampuan dalam mendeskripsikan. Ini sangat dibutuhkan supaya dalam mendeskripsikan hasil penelitian nanti bisa panjang, bisa terkait, bisa sesuai dengan harapan. Maka jangan lupa Anda harus banyak membaca hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian Anda, karena itu akan mendukung untuk pembahasan di dalam penulisan skripsi. Nah, contohnya begini, penyajian data atau mendisplay data, jangan lakukan semua langkah dilakukan bersama-sama, sebaiknya per item. Misalkan kalau tema kita itu adalah, atau fokus penelitian Anda itu misalkan langkah-langkah bimbingan karir itu ada 3 atau ada 4, maka lakukan yaitu mendisplay atau menyajikan langkah yang pertama. Kita ambil kotak tadi yang sudah kita simpan, yaitu langkah pertama. Langkah pertama ini data yang sudah kita kumpulkan dalam kotak ini, ambil aja untuk disajikan dalam bentuk narasi. Yang pertama ini hasil observasi, saya tulis di sini. Terus
saya tulis di komputer, terus hasil wawancara saya tulis di komputer, hasil dokumen saya tulis di komputer, yang kemudian nanti dirangkai, terus ditambahi dengan perspektif Anda, analisis Anda, pemikiran Anda masukkan, dan kemudian untuk mengembangkan hasil lapangan itu. Sampai panjang, kalau bisa seimbang. Kalau langkah 1 itu misalkan 10 halaman di dalam narasimu, kalau bisa langkah berikutnya, langkah kedua tadi, ya 10 halaman. Jadi untuk pembahasan itu, jangan sampai proposalnya aja 50 halaman, terus kalau bisa pembahasannya ya 100 halaman. Jangan kebalik, proposalnya itu tebel 50 halaman, tetapi pembahasan hanya setiap langkah hanya 1 halaman. Langkah kedua 1 halaman, langkah ketiga 1 halaman, habis itu. Nah, kan skripsi itu minimal ya 80 halaman lah atau 75 gitu. Semakin banyak semakin baik, kalau itu analisisnya deskriptif kualitatif itu semakin bagus. Tetapi ya tidak hanya menulis kayak karangan bebas, tetapi juga berdasarkan hasil analisis, hasil pembahasan Anda. Nah, teman-teman sekalian, langkah kedua ini kita lakukan untuk menyajikan. Jadi kita sajikan dalam bentuk narasi. Jadi hasil penelitian, hasil observasi ditulis. Kemudian dikasih footnote, ya, dikasih footnote. Jangan sampai tidak ada footnote-nya. Misalkan kalau ini hasil observasi. Kemarin waktu langkah pertama itu melihat bagaimana si pembimbing itu mengadakan identifikasi. Nah, data yang kamu tulis itu nanti langsung diberi footnote supaya Anda tidak lupa. Jadi langsung aja kasih footnote-nya, hasil observasi tanggal sekian di mana, kayak gitu. Begitu juga hasil wawancara. Begitu juga hasil wawancara yang ada di kolom mana ini langkah 1 tadi, langsung ditulis hasil wawancara dengan pembimbing pada tanggal sekian. Begitu juga kalau ada dokumen yang mendukung langkah pertama, itu juga silakan dicantumkan, didisplay, disajikan. Dan jangan lupa dikasih footnote juga. Dokumen apa, misalkan buku daftar dokumen, daftar hadir, misalkan ya, daftar hadir, atau buku profil dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah kamu tulis masih mentah data ini ya, kemudian nanti selanjutnya kamu baca dan kamu edit. Kamu tambahi hasil analisis Anda. Tapi jangan lupa Anda harus membaca untuk memperkaya analisis, untuk memperkaya pembahasan itu. Nah, itu untuk penyajian data. Kemudian, langkah yang ketiga dalam analisis data adalah mengambil kesimpulan. Nah, ketika mengambil kesimpulan, teman-teman sekalian, kalau fokus Anda itu langkah-langkah bimbingan karir, kalau menurut teori itu ada 4 langkahnya, dan keempat langkah itu ternyata ada di lapangan, maka simpulkan aja bahwa langkah bimbingan karir dapat diambil kesimpulan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam rumusan masalah, karena kesimpulan itu pada intinya adalah menjawab rumusan masalah secara singkat. Tetapi ini Pak, kalau di lapangan itu, kalau teori kan ada 4 Pak, langkah-langkah bimbingan karir. Tetapi di lapangan ternyata ada 3. Ya tulis aja apa adanya. Jadi kalau menurut teori itu ada 4, hasil lapangan, langkah-langkah bimbingan karir di mana atau untuk meningkatkan apa, itu ada 3, yaitu 1, 2, 3. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Selamat, salam riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya.